fluktuasinya masih terjadi ya, pengaruh Mhm. dari global, pengaruh dari ekonomi domestik kita sendiri. Memang kita tadi menyimak dari penjelasan Kepala BPS, itu perkembangannya ekspornya memang naik dibanding tahun sebelumnya ya, kalau saya Mhm. patokan year on year, tapi impornya sedang menurun. Bisa kita sebut, mungkin nanti kita bisa pelajari detailnya, tapi memang salah satu pasar besar kita, tadi disebutkan di atas 20% itu China atau Tiongkok. Kebetulan China ekonominya kalau kita year on year dibanding tahun lalu, Mhm. 2020 Januari, Februari, situasinya itu lagi negatif saat itu mereka, ya, karena baru mengalami pandemi. Namun saat ini kebalikannya, ekonomi China sedang lagi ceria-cerianya. Mhm. Jadi bisa mungkin salah satu kontributornya mengapa pasar ekspor kita bisa mengalami kenaikan karena ekonomi China juga lagi bagus. Nah, ini karena cara menghitung pertumbuhan ekspornya adalah didasarkan pada year on year tahun sebelumnya, demikian fenomenanya. Jadi kelihatan Mhm. dipengaruhi juga oleh China. Memang komplitnya bagusnya kita lihat pada saat di triwulan ya, neraca triwulan. Triwulan pertama ini kita memasuki bulan kedua, Februari, pertengahan bulan Februari, tampaknya mungkin di satu sisi kita ceria ya, karena ekspornya Mhm. mengalami kenaikan. Tapi di sisi lain juga impornya menurun. Nah, kita boleh sebut seperti ini ya. Dalam ekonomi perdagangan ini, kalau Baik. semua negara harap surplus, kita kan surplus lagi ya, meskipun turun, Mhm. ekspor lebih besar daripada impor, siapa yang mengimpor? Artinya kita di dunia ini, Mhm. kalau semua incarannya itu adalah ekspor harus lebih besar daripada impor, terus siapa yang mengimpor ya idenya? Nah, karena itu sebetulnya dalam konsep perdagangan kuncinya adalah yang kita ekspor itu yang kita benar-benar unggul dan mengimpor apa yang kita tidak unggul. Jadi Mhm. tidak ada masalah kita ekspor karena itu kita tidak unggul dan itu penting buat katakanlah ekspor kita juga misalnya sebagai bahan baku atau barang modal. Jadi kita melihat fenomenanya turunnya impor tidak selalu berarti hal positif, tidak Baik. selalu berarti hal positif. Kita tidak rencana ke sana, yaitu membuat mendekati nol, tidak seperti itu. Terima Baik. kasih. Sementara itu, Ini kalau kita melihat angka surplus ini Pak, apakah bisa kita tafsirkan ini sebagai satu hal yang baik terkait kalau kita kaitkan dengan angka inflasi dan juga daya beli masyarakat yang kita lihat angkanya ini dikatakan juga oleh Bank Indonesia masih cukup rendah, Pak? terima kasih. Karena Mhm. memang ini adalah kelihatan sekali ya bahwa kalau ekspor kan berarti kondisi daya beli dari negara lain. Mhm. Khususnya kita lihat tadi 22% tuh Tiongkok atau China, kemudian Amerika Serikat dan Jepang ya, tiga pasar besarnya. Tapi kalau lihat impor yang menurun, bisa jadi seperti yang disebutkan dalam Bank Indonesia dan dalam penjelasan Bank Mhm. Indonesia, memang situasi domestik daya beli sedang tidak dalam keadaan baik. Baik. Kelihatan inflasinya, kita happy kalau inflasi rendah, tapi tidak terlalu rendah istilahnya ya. Jangan Mhm. sampai terlalu rendah karena mengukul daya beli masyarakat kita. Kelihatannya begitu Pak, untuk Baik. perkembangan ekspor dan impor terkait dengan daya beli. Baik. Kalau kita, melihat dan juga mencoba memproyeksikan begitu Pak, hingga kapan kondisi ini akan berlanjut dan proyeksinya nanti akan seperti apa begitu daya beli dan inflasi yang lemah di tahun 2021? Dan juga kalau kita kaitkan lagi dengan neraca dagang, apakah kondisinya masih akan tetap seperti ini, di mana impornya akan tetap turun sedangkan ekspornya kemudian, trennya, kembali menguat begitu Pak? Betul Pak, jadi ya ini kan fenomena di istilahnya 2 bulan pertama, meskipun Februari Mhm. belum selesai, 2 bulan pertama. Fenomena ini kelihatannya bisa diduga akan terus terjadi di triwulan kedua. Mhm. Nah, triwulan ketiga dan empat kita berharap mungkin dengan adanya vaksinasi dan seterusnya, upaya-upaya untuk mengurangi ya efek dari pandemi bisa lebih baik. Tetapi kelihatannya satu hal yang positif bagi ekonomi kita khususnya itu pasar ekspor kita China itu sedang dalam keadaan yang tak diduga sama sekali, yaitu Mhm. angkanya bisa sampai pertumbuhan bulanannya bisa 6%. Itu luar biasa. Pertumbuhan tahunannya memang 2% dan mereka itu hanya kepukul di triwulan pertama. Baik. Jadi triwulan pertama itu kembalikan dan itu menjadi prospek bagi kita lah ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.